Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, kita akan melanjutkan perkuliahan kita teknologi sediaan liquid semi solid. Pada kesempatan kali ini, Putri akan menyampaikan tentang beberapa jenis sediaan semi solid selain salep, dan juga nanti dilanjutkan dengan kontrol kualitas pembuatan sediaan semi solid. Nah, saya langsung mulai untuk sediaan semi solid pada kali ini yang akan kita bahas diantaranya adalah yang pertama adalah tentang okulenta atau salep mata. Nah, ini tentunya mahasiswa sekalian sudah tidak asing lagi ya dengan salep mata. Ya, ada sediaan untuk mata itu ada tetes mata, ada salep mata. Nah, yang menjadi khas dari sediaan salep mata dibanding dengan sediaan semi solid lainnya, bahwa sediaan okulenta atau salep mata ini adalah salep steril. Ya, jadi salep steril untuk pengobatan mata dengan dasar salep yang cocok. Ya, jadi ini ya poinnya adalah salepnya itu harus steril. Nah, atau bebas hama. Tidak boleh mengandung bagian kasar yang teraba. Ya, jadi salep mata itu harus sangat halus. Tidak boleh ada bagian atau butiran yang bisa teraba. Ya, karena dia akan diaplikasikan pada area mata. Nah, tentunya nanti dibutuhkan salep yang sangat lembut. Kemudian dasar salep tidak boleh merangsang mata dan harus memberikan kemungkinan obatnya tersebar dengan perantaraan air mata. Nah, dasar salepnya tentu tidak sembarang dasar salep bisa digunakan. Dasar-dasar salep tertentu saja yang bisa digunakan untuk basis obat mata. Kemudian disimpan dalam tube steril di tempat sejuk. Nah, dasar salep mata ini yang biasa digunakan itu adalah Vaseline Flavum dan campurannya dengan Adeplane ya. Seperti contohnya di sini ada parafin cair 10, kemudian Adeplanenya 10, kemudian Vaseline-nya adalah Vaseline Flavum atau Vaseline kuning ya. Jadi tidak boleh digunakan Vaseline album, karena Vaseline album itu Vaseline yang dia sudah mengalami proses pemutihan di mana digunakan asam sulfat untuk memutihkan, sehingga di situ nanti akan bereaksi asam yang nanti bisa mengiritasi mata ya, sehingga digunakannya adalah Vaseline Flavum. Nah, bagaimana menyiapkan dasar salep mata ini, yaitu dengan melelehkan ketiga bahan ini ya, kemudian dilelehkan di atas water bath, kemudian disaring panas. Ya, dalam keadaan panas dia disaring melalui kertas saring yang kasar dan yang sudah disterilkan. Kemudian perbandingan ketiganya dapat diubah tergantung dari konsistensi yang dikehendaki. Nah, silakan nanti bisa dicari komposisi yang seperti apa yang memberikan konsistensi yang paling baik ya. Apakah parafinnya 5, adeplanenya 15, kemudian Vaseline Flavumnya 80 atau bagaimana ya, nanti dengan bisa dengan coba-coba ini nanti bisa dicari perbandingan yang cocok yang nanti menghasilkan konsistensi salep yang sesuai. Kemudian cara pembuatannya adalah bahan obat ditambahkan sebagai larutan steril atau serbuk steril, termikronisasi pada dasar salep steril. Jadi pembuatan salep mata di sini digunakan pada kondisi aseptik atau kondisi steril, di mana semua bahan-bahannya itu dalam keadaan steril. Bahan obatnya dia sudah dalam keadaan steril, kemudian basisnya juga dia steril, kemudian hasil dari salep yang dibuat itu dimasukkan di dalam tube steril, dan juga kondisi pembuatannya juga dalam kondisi yang steril atau dengan cara aseptik. Nah, kemudian pasta ya, pasta ini adalah sediaan semi padat yang dia berupa massa lembek yang dimaksudkan untuk obat luar. Dibuat dengan mencampurkan bahan obat serbuk dalam jumlah besar.
Ya, biasanya 50% atau bahkan lebih dalam dasar salep. Nah, yang menjadi beda antara pasta dengan bentuk sediaan semi padat lainnya adalah kadar bahan padatnya. Ya, kalau pasta itu khasnya kadar bahan padatnya adalah 50% atau lebih, jadi banyak gitu ya. Kemudian sebagai dasar salep yang digunakan itu bisa vaselin, kemudian bisa parafin cair, atau bahan-bahan yang tidak berlemak yang dibuat dengan gliserin, musilago, atau sabun ya. Jadi kalau dia menggunakan bahan yang berlemak seperti vaselin, parafin cair atau campurannya, tapi bisa juga bahan dasarnya itu dia gliserin, musilago atau sabun ya. Contohnya pasta gigi. Nah, pasta gigi itu dasarnya itu adalah gliserin dan sabun ya. Jadi bukan dasarnya atau basisnya itu bukan berlemak. Digunakan sebagai antiseptik atau pelindung kulit. Biasanya dipakai dengan cara dioleskan dulu dengan kain kasa ya. Jadi kalau untuk sediaan pasta yang keras gitu ya digunakan untuk biasanya untuk pelindung kulit ya. Kemudian dioleskannya dengan kain kasa ya, dengan bantuan kain kasa. Karena serbuknya banyak, akan lebih mudah mencampurnya bila dasar salepnya dilelehkan. Nah, kalau akan mencampurkan serbuk dengan dasar salep untuk pembuatan pasta, kalau basisnya itu biasanya berupa campuran, ya kalau dilelehkan ya campurannya itu dilelehkan semua. Nah nanti pada kondisi cair itu akan lebih memudahkan untuk mencampur dengan serbuknya. Kemudian pasta itu ada 3 macam, ada pasta dura, pasta molis, dan pasta dentrifisia. Nah, pasta dura ini adalah pasta yang keras ya, seperti pasta seng, pasta lasar. Jadi dia pasta yang keras. Tuh. Ya, dasar salepnya berlemak, kemudian serbuknya banyak, maka jadilah dia pasta yang keras. Tapi ada juga pasta seperti pasta Zinc oleosa, itu karena dia basisnya itu adalah minyak ya, campuran antara lemak dan minyak ya, maka basisnya dia encer gitu ya. Jadi pastanya dia lebih lunak. Kemudian ada pasta dentrifisia, ini adalah pasta gigi ya. Kalau pasta gigi ini basisnya itu biasanya dibuat dengan gliserin dan sabun. Nah, kemudian kita ke linimentum ya, linimentum atau mungkin orang awam menyebutnya sebagai obat gosok. Ya, linimentum adalah sediaan cair atau kental mengandung analgetik dan zat yang mempunyai sifat rubefasien ya, atau merangsang kulit, melemaskan otot atau menghangatkan, digunakan sebagai obat luar atau obat gosok ya. Jadi bentuk sediaan yang cair kental gitu ya, digunakan untuk obat gosok ya, untuk pijetan, untuk kerokan ya. Itu biasanya dalam bentuk linimen. Contohnya adalah di sini linimentum analgetik dan linimentum yang melemaskan otot digunakan dengan jalan mengoleskan pada kulit menggunakan kain flanel panas atau bahan lain yang cocok. Kemudian linimentum yang menghangatkan digunakan pada kulit dengan cara mengoleskan sambil memijat atau mengurut. Linimentum tidak digunakan untuk luka terbuka, ya, kulit yang terluka atau lecet. Nah, ini contohnya adalah linimentum amoni dan linimentum calcis. Nah, ini sayangnya tidak praktek ya linimentum ya. Kemudian kita ke gel atau sering disebut dengan jelly. Ya, gel atau jelly ini adalah suatu sistem semi padat terdiri dari suspensi yang dibuat dari partikel anorganik yang kecil atau molekul organik yang besar terpenetrasi pada suatu cairan. Nah, jika massa gel terdiri dari jaringan partikel kecil yang terpisah atau gel itu digolongkan sebagai sistem 2 fase, misalnya gel aluminium hidroksida. Nah, ini adalah
gel yang punya sistem dua fase ini jaringan gel yang ini dia terdiri dari suspensi bahan partikel anorganik kecil. Ini biasanya membentuk sistem dua fase di mana ada bahan padatan, ya bahan padat, kemudian dia dispersi ya dalam pelarutnya. Ya, jadi kalau dia itu berupa partikel anorganik kecil, ya, suspensi yang terdiri dari partikel anorganik kecil dan dalam fase disperse gitu, dia membentuk sistem dua fase. Ya, jadi ada bagian fase dispersnya dan ada medium dispersnya. Ya, massa gel kadang-kadang disebut sebagai magma. Jika ukuran partikel dari fase terdispersi relatif besar, ya, jika ukuran partikel dari fase terdispersi, jadi dari fase anorganiknya itu dia gede ya, besar ya, maka gel itu kadang-kadang disebut sebagai magma. Nah, ada juga gel fase tunggal. Gel fase tunggal ini terdiri dari makromolekul organik yang besar ya. Yang besar dan dia terpenetrasi atau tersebar sama dalam suatu cairan sedemikian hingga tidak terlihat adanya ikatan antara molekul makro yang terdispersi dan cairan. Nah, ini yang seperti ini, yang sistem fase tunggal ini biasanya, ini kalian sudah praktek ya, ketika membuat gel dengan menggunakan karbomer atau karbopol. Nah, itu seperti membuat jelly itu ya, membuat agar-agar itu. Nah, itu adalah fase tunggal kalau seperti itu ya. Ya kayak buat agar-agar di rumah yaitu membentuk gel ya, atau membuat nutrijel. Nah, itu adalah dia nanti gel yang terbentuk adalah fase tunggal. Kemudian penggunaan karbopol dipilih karena karbopol bersifat stabil dan higroskopis. Kemudian sedia antragakan. Ya, nanti kalau dia basisnya menggunakan terangkan ya jadinya musilago ya. Kayak musilago itu gambarannya itu kayak lem itu loh. Kayak kalau kita membuat lem dari pati ya, dari amilum itu gambaran musilago itu seperti itu. Kalau gambaran gel fase tunggal itu seperti halnya kita membuat nutrijel. Tapi lebih encer gitu ya. Bukan jadi jeli makanan yang padat itu enggak ya, karena cairannya biasanya jumlahnya lebih banyak. Baik gel maupun magma dapat membentuk semi padat jika dibiarkan dan menjadi cair pada pengocokan. Ya, sediaan harus dikocok dulu sebelum digunakan untuk menjamin homogenitas. Ya, jadi dalam kondisi didiamkan dia akan semi padat tapi bisa dikocok. Ya, dan memang harus dikocok untuk mengembalikan homogenitas. Kemudian kita ke emulgel, kalau dilihat dari namanya, emulgel itu ya gabungan dari emulsi dan gel gitu ya. Dari sistem emulsi dan sistem gel. Nah, emulgel adalah emulsi baik tipe minyak dalam air maupun air dalam minyak yang dicampur dengan basis gel ya. Jadi karena dia gabungan antara emulsi dan gel, ya berarti dia emulsi. Emulsi kan tipenya ada minyak dalam air, ada air dalam minyak. Yang dia ada di dalam basis gel. Kalau kemarin bikin emulsi kemudian ditambah karbopol, nah itu nanti jadilah emulgel gitu ya. Kemudian emulgel bertujuan untuk memberikan daya lekat yang lebih baik pada saat diaplikasikan ke kulit dibandingkan dengan sediaan gel ya. Ya, karena dalam emulgel itu kan ada emulsinya ya, ada fase minyaknya yang diharapkan bisa lebih lama melekat di kulit. Memiliki daya sebar yang baik, mudah dioleskan, serta memberikan rasa nyaman. Emulgel tidak terlalu berminyak kalau dibanding dengan emulsi ya. Lebih stabil, lebih mudah menyebar ya, lebih mudah dicuci. Waktu kontaknya lama kalau dibandingkan dengan gel, lebih lama emulgel. Kemudian lebih stabil karena dia ada gelnya ya. Kemudian mudah dicuci, kalau dibanding dengan salep ya mudah dicuci karena dia bentuknya emulsi.
pengikatan obat lebih baik daripada gel sendiri karena dia ada emulsinya, umur simpan lebih lama daripada emulsi karena dia lebih stabil, lebih padat gitu ya. Karena adanya gelling agent, kemudahan pembuatan dan biaya rendah. Kemudian secara sistem komponen emulsil kan tadi gabungan antara emulsi dan gel. Nah, emulsi sendiri kalian tahu ya, sediaan yang mengandung bahan obat cair atau larutan obat ya dalam cairan pembawa distabilkan oleh suatu emulgator yang cocok ya. Udah tahu ya emulsi ya, misalnya campuran minyak air plus emulgator ya. Gel sudah tahu juga, dia merupakan suspensi partikel anorganik kecil atau molekul organik besar terpenetrasi dalam suatu cairan. Nah, ini digabung ya, maka jadilah suatu sediaan yang disebut dengan emul gel. Nah, komponennya berarti karena dia gabungan antara emulsi dan gel, berarti ada emulgator dan juga gelling agent ya. Gelling agent kalian sudah tahu semua ya. Contoh yang paling kalian sudah pakai yaitu karbomer atau karbopol ya. Gelling agent lainnya dia bisa berupa natrium CMC, metil selulosa, asam alginat, natrium alginat, kalium alginat, agar, karagenan, lokuspin, gam, pektin, gelatin ya. Jadi ini yang disebutkan selain daripada karbomer atau karbopol ini adalah bahan-bahan yang dia dari tumbuhan ya. Kemudian emulgator ya, dia bisa berupa surfaktan, koloid hidrofil dan juga zat padat yang terbagi halus. Ya, demikian untuk kuliah okulenta, pasta, emulgel, liniment, dan juga gel. Kita akan melanjutkan pada video berikutnya untuk pembahasan yang lainnya.